Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Pengalaman saya ketika duduk di bangku S3 juga seperti antum semua sekarang yang lebih kurang 12 orang. Kita mendiskusikan tentang ayat-ayat yang qat'i dan zonni. Yang dibahas itu ada beberapa item. Yang pertama tentang konsep negara. Ya. Yang mengajarkan pada saat itu adalah Prof. Jalaluddin Rahman, dan kita selalu mengutip beberapa referensi dari pandangannya. Pertama adalah Taha Hussein, yang kedua adalah Hussein Haikal, yang ketiga Munawir Sarjali. Ini yang disampaikan oleh saudara tadi, bahwa ayat tentang pembagian warisan itu sudah qat'i secara teks, tetapi zoni dalam konteks masih bisa ditakwilkan. Kenapa? Al-Quran itu kayak kata Sir Said Ahmad Khan, tidak pernah akan terjadi kontradiksi ada antara firman perkataan Allah dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itulah alam semesta. Realitas yang dihadapi oleh perempuan pada tahun 2008-2007 adalah wujud daripada realitas perbuatan Tuhan. Jadi maksudnya realitas itu sama dengan maksud daripada ayat Al-Quran. Yang dulunya 1 dibanding 2, ya. Perempuan itu dapat 1, misalnya laki-laki dapat 2, atau laki-laki dapat 1, perempuan setengah. Itu sudah berubah. Ada perempuan yang setia sekali menjaga keluarga, orang tuanya tidak kuliah. Kita semua sudah sampai S3, berapa banyak anggaran yang keluar, lantas kita mau kembali, mau mendapatkan itu warisan yang sebagaimana aturan hukum atau fikih yang dipahami oleh ulama sekarang selama ini. Iya. Makanya sekarang kita harus merasa diri, ya, tahu diri. Kalau sudah kuliah S3, tidak usah lagi pikir itu harta di sana. Itu harta itu ada NIP, ada NIM, ya, ada NIDEN dan seterusnya. Baik, yang kedua tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan membentuk suatu negara. Hampir tidak ada Al-Quran itu menyebut tentang bagaimana membentuk suatu negara Islam. Ini teman-teman, ini hanya melihat dari sejarah para khilafah Islamiyah dan seterusnya. Itu sebenarnya sejarah yang memahami Al-Quran itu sudah berlebihan atau agak ketat secara teks dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu karena itu Al-Quran itu memuat tentang membentuk negara secara universal. Manusia itu wajib. Kalau istilahnya Al-Farabi itu, manusia itu wajib membentuk negara dengan pikirannya. Dengan pikiran itu bisa membentuk, ada kepala, ya, pemimpin, ada presiden istilahnya, ada pengawal negara, dan ada yang menjadi masyarakat atau rakyat biasa. Tetapi bentuk negaranya itu tergantung daripada siapa yang memimpin. Iya. Kita ini teman-teman yang aktif mau menegakkan syariat Islam bukan dari aspek simbol, tetapi substansi. Masa kita tulis di sana bar Islami, ya, bar Islami, karaoke Islam. Itu ditulis semua itu pakai bahasa Arab, ya. Nggak usah itu, ya. Itu bukan kata Gus Dur. Kita Islam Indonesia bukan Arabisasi, tetapi Islamisasi. Karena itu saudara sekalian, sekali lagi kenapa mesti kita belajar tentang ini. Dalam filsafat saya sudah bahas kemarin hermeneutika dan semiotika. Betul apa yang dikatakan oleh kita semua tadi. Al-Quran ini yang tahu persis itu adalah yang membuat teks. Pembuat teks, Tuhan sendiri. Kita ini hanya membaca, mengkaji. Makanya dikatakan oleh Pak Yamani, bukan hanya yang tersurat, bukan yang tersirat, tetapi ada satu yang kita tidak bahas dalam kehidupan ini.
ayat-ayat yang tersorot. Apa itu? Ayat-ayat tentang teknologi yang mencapai bagaimana menjelajahi angkasa, yang asaral jinni wal insi dan seterusnya itu. Terakhir itu fanfuzu la tanfuzu na illa bisultan. Orang kira itu bahwa tidaklah kamu bisa menembus itu angkasa dengan kekuatan. Dikira itu kayak nuklir, kayak senjata pamungkas, senjata yang mematikan dalam peperangan. Bukan. Sultan yang dimaksud itu dimaknai dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Iya. Kalau kita mau lihat Al-Quran, kalau kita mau banding-bandingkan, pertama, Al-Quran itu tidak pernah sama dengan tulisan-tulisan lain. Iya. Dia itu sebagai balance dalam sebuah huruf di dunia. Al-Quran kan mulai dari kanan toh. Semua huruf yang lain mulai dari kiri. Kecuali bahasa Ibrani, kecuali bahasa Ibrani. Itu menunjukkan bahwa kita menganalisa, menafsirkan. Oh, berarti Al-Quran penyeimbang dong. Coba kalau kita sudah baca dari sini tuh begini terus kayak orang beleng-beleng. Al-Quran itu membalas ke kanan. Jadi diberilah kesimpulan oleh teman-teman yang pengkaji Islam. Islam itu agama keseimbangan. Itu sudah takbir, turun, sujud, ruku, i'tidal dan seterusnya. Ya. Orang berzikir itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dipakai ceramah nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasti dia ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dipelajari oleh polisi-polisi tentara itu. Kalau 1, 2, 3, 4. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dalam tarekat-tarekat. Al-Quran itu tersusun. Coba kalau kita lihat itu ayat 1, 2, 3. Pasti itu ada hubungannya. Seorang pendeta yang sangat intens kaji Islam, dia bertanya kepada saya, itu Al-Quran itu ayatnya tidak ada hubungan satu dengan lain. Berbicara tentang Al-Fatihah, pembuka, tiba-tiba ada sapi. Tiba-tiba ada keluarga Imran, tiba-tiba ada perempuan, tiba-tiba Maidan. Ini tidak cocok, tidak tersistematis. Kalau dalam Bible itu misalnya kita Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 1000 gitu. Kemudian surah Mati dan seterusnya. Ini kan sebuah kajian. Baik. Al-Quran itu saudara mengandung nilai seni. Kita kaji itu. Menurut Ibnu Sina, siapa-siapa yang merasa bermasalah hidupnya, tidak ada lagi obat bagi penyakitnya, suruh saya mengaji di sekitarnya, atau suruh menyanyi. Ya, lagu apa yang kita sembuh itu, karena jiwa itu butuh nyanyian spiritual dan seterusnya. Kemudian Al-Quran itu saudara tadi gampang dihafal, coba bayangkan itu. Kemudian Al-Quran juga itu menyatukan umat. Jadi sekian itu keistimewaan yang kita peroleh. Itulah sehingga kita diberi kebebasan untuk membaca teks. Belum tentu kita memahami, mengetahui seluruhnya, karena kita pembaca teks. Makna teks seperti tadi. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Ini mabuk kan, mabuk itu qati atau zani. Sukara itu. Memang mabuk itu ya qati, tapi pemahamannya mabuk ballo, mabuk bir, whisky, topi miring. Semua mabuk. Mabuk cinta tadi. Siapa tadi yang dibilang dalamnya hati tak bisa diukur, dalamnya laut. Siapa yang kalau kita tidak bisa mengukur itu dalamnya hati seseorang, berarti kita mabuk tentang dia. Itu Allahu Akbar. Ingat Ian, Ibu Asun, astagfirullah, istri orang pale. Jangan ingat di situ, ingat Allah yang mabuk, ya. Kemudian dilihat juga sejarah tes, kapan Tuhan itu menyebut atau Nabi Muhammad menyampaikan, kapan diturunkan. Ya, karena itulah perlunya metode hermeneutika dan seterusnya. Oke. Yang kedua dari terakhir. Ayat-ayat yang bersifat eksplisit and implisit. Inilah yang dikaji oleh para orientalis.
Sebenarnya yang menyatakan itu Al-Quran bermasalah itu kan Ignaz Golgier. Iya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah hasil rekayasa Nabi Muhammad ketika mengalami suatu ekstasi. Nabi Muhammad itu kalau menikah katanya kalau tidak menyalurkan itu hasrat kepada istri-istrinya mengalami suatu kebimbangan, disitulah ekstasi dan seterusnya. Begitu juga misalnya Montgomery Watt dan seterusnya. Karena itu tujuan kita belajar di sini ayat-ayat zani dan qat'i dalam pemikiran Islam, kita mau mencari aspek filosofis dalam ayat, terutama ini permisi tentang ekonomi. Kita akan menjadi ekonom semua ini. Jangan ekonom yang kikir, jangan juga ekonom yang simbol. Komunis itu kita bisa kaitkan dengan ekonomi yang menyejahterakan. Tapi ini sekali lagi bukan berarti kita setuju dengan komunis. Kapitalis lari miring, sosialis lari miring. Karena itu hadirlah komunis itu adalah bagaimana menyamaratakan antara yang kaya dan yang miskin. Datanglah Islam sebenarnya, sosialis Islam itu bisa menjawab semua masalah-masalah terjadi dengan neoliberalisme dan seterusnya. Yang kedua, kita belajar tentang ini kan selama ini kaitannya dengan qada dan qadar manusia. Apakah saya ini mendampingi bapak-bapak ibu mengajar ini sebagai suatu takdir? Mengkaji tentang ayat-ayat yang qat'i dan zani, tentu kita menemukan aspek teologi bagaimana keberadaan Tuhan, zat Tuhan, sifat Tuhan, ilmu Tuhan, ya. Kemudian kasih sayang Tuhan dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa saya itu tegas kalau misalnya kita mau kuliah begini? Ada beberapa tips itu sebenarnya kita mau mencari ilmu yang pertama. Kalau kita mau belajar berwudu dulu sebenarnya. Kita ini kan kapitalis semua. Kapitalis, sekularis. Jarang itu dosen itu mengajak kita berdoa. Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca doa Rabbi syrahli atau minimal qalu subhanaka la ilma lana, atau memulai dengan Asmaul Husna sebagaimana di Turki, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus dan seterusnya. Yang kita tanya, bagaimana Ibu Nurlina? Makalahnya sudah sampai di mana? Coba disampaikan, dipresentasikan. Tidak ada menyebut nama Allah, padahal ini kan cahaya ini. Ada orang yang kuliah sementara duduk di WC. Tidak boleh. Cuma munculnya aspirasi itu ada 3 tempat. 1, baru bangun dari tempat tidur. Itu namanya zero mind. Pas berada pada pikiran nol itu, tiba-tiba diisi dengan pengetahuan. Itu cepat sekali deh. Ya, tetap cepat tersaving. Yang kedua, selesai sholat. Wah, enak sekali itu belajar, Pak. Jangan langsung ke dapur. Yang ketiga, sementara duduk di WC. Aduh, enak sekali kalau sakit perut atau kita buang air kecil. Plong semua itu masalah. Sekedar informasi, saya punya disertasi itu saya temukan di WC. Iya. Salvation dalam Islam dan Katolik. Tidak ada orang berani. Saya bilang juru selamat dalam Islam dan dalam Katolik. Di situ. Ternyata WC juga itu ada baiknya, Pak. Tempat kita berenung. Iya. Tapi jangan juga mengaji di WC. Ya. Yang paling terakhir. Kita semua ini kan mencari hidup. Aktivitas kita memenuhi kebutuhan material. Saya mau tanya, Bapak Mulis, sudah puaskah Anda hidup? Mau tanya ini. Belum. Ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita berapa yang kita amalkan. Bapak maaf, sudah hampir habis rambut itu, botak sama saya. Ternyata masih mencari. Dalam dunia tasawuf, boleh kamu berusaha untuk kepentingan masyarakat. Tapi jangan selalu cari untuk kepentingan dirimu. Karena tidak pernah puas, Pak. Saya ini, mungkin ada bapak yang lebih banyak gajinya. Bagi saya itu, gaji 16 sampai 17 juta per bulan, Pak. Aduh, dicerita di kampung, luar biasa. Tapi ketika masuk di kota, banyak cicilan, orang tambah pusing.
Kalau begitu, di mana nilai sofistik dalam ekonomi, dalam politik? Hadirkan aspek tafsir isyari, tafsir tentang sir, tentang substansi kehidupan itu. Maaf, saya tanya beberapa pegawai bank. Ada 3 itu perempuan yang paling kita inginkan untuk jadi istri dulu. 1, pegawai bank. Yang kedua, dokter. Yang ketiga, kejaksaan. Wah, kita bangga itu. Saya punya istri begini. Kenapa kau bangga? Padahal kamu telah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ini maafin. Dan setiap kamu menyuntik orang, pikiranmu berapa satu kali konsultasi sekarang dokter, tabe? 200.000. Iya, penyakit apa yang dimadu konsultasi di konsultasi, maafin. Kita ini terlalu manja. Baru sakit ini dibilang konsultasi sampai di sana 1 juta loh. Kalau begitu di mana kita menghadirkan substansi sebagai juru selamat, sebagai tabib, sebagai dokternya Tuhan. Itu kali-kali ternyata orang-orang seperti itu mati juga dalam keadaan jantung itu, Pak Mulis. Ya. Pak Khalik. Orang yang main uang pasti mati dalam keadaan uang. Orang main perempuan mati dalam perempuan. Orang main judi mati dalam keadaan judi. Orang yang tuntut ilmu mati dalam keadaan selamat. Itulah itu semua. Jadi kesimpulannya. Ini ayat untuk mencas spiritual Anda. Untuk mencas rasionalitas Anda. Dan untuk mencas teologis Anda. Supaya kita tidak sekuler lagi. Kita tidak kikir. Saya ini pernah jadi koperasi 10 tahun, saudara. Bagaimana bisa dapat untung? Dikasih naik persen. Mestinya muncul ada teori baru. Kalau dari banknya itu kira-kira 8%. Suku bunga dikasihkan. Kita lempar di UIN itu 11%. Tapi ada yang miskin, jangan dikasih 11 dia. Ada kayak itu itu kayak form atau semacam tabel yang begitu. Misalnya Pak Sam Suryadi gajinya dan banyak tunjangannya, tapi dia pinjam uang 200 juta. Jangan suruh bayar 4.700.000. Suruh dia bayar 4.500.000. Karena kita dapat dari bank itu ada untungnya 100. Berarti dari sana 4.300.000. Tidak bisa seperti itu. Memang kita rugi, tetapi untung dalam spiritual. Tapi jangan cari untung yang membuat kita menjadi penyakit secara spiritual. Kira-kira ini kita hanya menyadarkan, mengajak untuk sadarlah wahai manusia. Saudara Abdul Halik, usiamu nanti 65 tahun, kau kaya, itu uang yang dipakai untuk obat juga. Astagfirullah. Tapi ini tidak boleh juga kita lari dari dunia, tidak boleh. Dunia ini adalah tempat kita bercokol mencari amal akhirat. Kan itu tuh. Kejarlah dunia seakan-akan engkau hidup selamanya, dan kejar akhirat seakan-akan engkau mati besok. Kesimpulan yang ketiga, saya kira ini hanya untuk mengajak pada kita semua. Saya kira Anda semua lebih suci daripada aku. Marilah kita untuk menjaga kesucian, menyebar kesucian. Ketika engkau menjadi direktur perbankan, kalau banyak uangmu bantu orang, kalau tidak bisa kawin dengan orang yang 3-4 orang. Tapi harus adil tuh. Tapi tanya dari istri. Oke, saya kira itu ya. Silakan. Ini kita ini hanya memberi motivasi tentang pengembangan bagaimana kawasan Anda ke depan Anda semua, ya. Kan kuliah itu hanya 20% itu pencarian ilmu. Yang 80% ini adalah motivasi. Bukan berarti Anda harus seperti saya. Anda jadilah seperti dirimu sendiri. Karena engkaulah manusia yang unggul. Dari ribuan miliar manusia dalam kandungan ibumu, Anda lah yang keluar. Meskipun saya dibilang orang jelek, saya yang paling pintar, saya yang berkualitas. Karena semua ada di rahim ibuku, saya yang lahir selamat. Begitu juga saudara Mulis. Tidak mungkin kembar 5, kamu yang paling bagus. Meskipun yang menurut orang agak hitam, urusan orang itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf, semoga ada berkah untuk kita semua. Kita tutup sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.